Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai telur asin. Ini oleh-oleh ketika saya berkunjung ke lingkungan-lingkungan di mana saya berkunjung ke keluarga, stasi, dan selalu pulangnya dibawahi makanan. Kalau di lingkungan, di stasi itu enaknya seorang romo. Kalau berkunjung, pulang tahu-tahu sudah ada tas plastik yang isinya makanan, berbagai macam makanan. Padahal hanya berkunjung sebentar. Kemudian kalau nanti ada pesta-pesta, romonya yang mendoakan dan umat tidak akan mau makan sebelum romonya memulai makan. Dan ini yang kadang-kadang membuat romonya heran. Maka gembuklah saya, diet selalu gagal. Karena apa? Makanannya melimpah di mana-mana. Harus membuka dengan piring yang pertama ketika makan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, romo, pejabat, kadang-kadang selalu dielu-elukan. Kalau diundang, selalu harus duduk di depan. Kemudian semuanya seakan-akan ini orang yang menjadi kebanggaan. Padahal masih banyak orang-orang yang perlu diperhatikan, yang kadang tidak tersapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang suatu pesta. Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Lalu Yesus melihat bagaimana semua ingin duduk di depan dan kemudian semuanya makan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mengundang pesta, janganlah kamu mengundang orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang yang posisi sosialnya tinggi. Ini terjadi di masyarakat ya, sering terjadi. Tetapi kalau kamu makan perjamuan makan bersama, undanglah mereka orang miskin, orang yang cacat, orang yang yatim piatu, orang yang tersingkir, kaum pendosa yang dianggap pendosa di masyarakat, dianggap sampah masyarakat. Karena justru dengan mengundang mereka, kamu akan mendapat balasannya dari Bapa di surga. Tapi kalau kamu mengundang orang-orang kaya, orang-orang yang sudah mampu, orang yang terkenal, maka kamu sudah mendapatkan balasannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada kenalan saya, anaknya orang kaya. Tentu saja ini turun-temurun, dia dari anaknya orang kaya, dia sendiri menjadi kaya, tetapi kemudian juga anaknya itu mulai manja. Karena teman saya tadi dari keluarga memang sudah diberkati dengan cukup. Kemudian ketika dia sekolah dan akhirnya bersama dengan saya, dia kemudian mendapatkan satu keluarga. Dan ketika dia mempunyai anak, kemudian anak itu manja. Maunya kalau makan itu pesta di hotel, di resto yang ada, di hotel yang ada restonya. Harus menginap di sana beberapa hari dan kemudian semua fasilitas harus mewah. Jutaan bahkan puluhan juta dihabiskan untuk perayaan ulang tahun dari anak itu. Lalu apa yang terjadi? Tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu dari mana gerakannya. Anak itu, yaitu anaknya teman saya tadi, tiba-tiba minta ke orang tuanya, papa mamanya, untuk merayakan di suatu panti asuhan ulang tahunnya. Maka seluruh anggaran untuk merayakan ulang tahunnya itu dihabiskan untuk pesta di panti asuhan. Anak-anak tentu saja senang. Mereka diundangkan badut untuk lucu-lucuan. Mereka diundang juga pertunjukan-pertunjukan sulap. Sehingga akhirnya orang di panti asuhan itu menjadi gembira, terhibur, makan bersama. Juga pendamping-pendampingnya bisa pesta bersama. Setelah itu mereka juga masih mendapatkan bingkisan dari anak teman
teman saya tadi yang berulang tahun. Maka saudara-saudari yang terkasih, setelah itu ternyata anak itu merasakan bagaimana merayakan ulang tahun bersama para yatim piatu lebih merasa bermakna, merasa penuh kegembiraan daripada merayakan di hotel-hotel bersama teman-temannya yang setelah itu juga sudah selesai, di mana teman-temannya juga anak-anak orang kaya yang tentu saja bisa mengusahakan semua. Mereka saling berbalas mengundang ketika ulang tahun. Tetapi bersama anak panti asuhan, mereka tidak akan mungkin mengundang, tetapi mereka gembira diundang, ikut kegembiraan ulang tahun anak saya tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan itu bukan suatu fasilitas yang serba mewah, sesuatu yang selalu membuat orang lain berdecak wah. Tetapi wah yang lain adalah kesederhanaan. Bersama orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin diberikan sedikit pengalaman yang baru saja sudah bersyukur penuh kegembiraan. Di situ warnanya akan lain. Maka mari kita mulai melihat bahwa orang-orang yang sederhana di sekitar kita lebih butuh diperhatikan daripada orang-orang yang sudah mampu, yang sudah mandiri, yang sudah bisa membalas kebaikan-kebaikan kita. Semoga kita mulai peduli, berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.